Dalam beberapa dekade terakhir, pelestarian satwa langka telah menjadi salah satu isu penting yang mendapat perhatian global. Dengan meningkatnya ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat perusakan habitat, perubahan iklim, dan perburuan ilegal, upaya untuk melindungi spesies terancam punah menjadi semakin mendesak. Namun, di tengah tantangan ini, kemajuan teknologi modern memberikan harapan baru bagi para konservasionis di seluruh dunia. Teknologi tidak hanya menawarkan alat yang lebih efisien untuk memantau dan melindungi satwa liar, tetapi juga membuka jalan bagi pendekatan inovatif dalam pelestarian yang sebelumnya tidak terpikirkan. Salah satu inovasi paling signifikan dalam pelestarian satwa langka adalah penggunaan teknologi GPS tracking. Dengan perangkat pelacak yang ringan dan bertenaga surya, para peneliti kini dapat memantau pergerakan hewan secara real time. Ini sangat penting untuk memahami perilaku migrasi dan pola hidup spesies yang terancam punah. Misalnya, dalam upaya melindungi gajah Afrika yang sering menjadi korban perburuan, para peneliti dapat melacak perjalanan mereka melalui hutan dan savana. Data yang diperoleh dari GPS tracking membantu dalam mengidentifikasi koridor migrasi yang penting, sehingga upaya konservasi dapat difokuskan untuk melindungi area tersebut dari perusakan atau aktivitas manusia yang merugikan. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Perburuan ilegal masih menjadi ancaman utama bagi banyak spesies. Dalam konteks ini, teknologi GPS tracking menjadi alat yang sangat berharga. Dengan memantau pergerakan hewan yang rentan, para konservasionis dapat mengantisipasi dan mencegah ancaman sebelum terjadi. Ketika data menunjukkan bahwa hewan tersebut memasuki area berisiko tinggi, tim konservasi dapat segera dikerahkan untuk memberikan perlindungan yang diperlukan. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk melindungi kehidupan satwa liar secara langsung. Selain GPS tracking, penggunaan drone dalam pelestarian satwa langka telah menjadi terobosan yang luar biasa. Drone memberikan perspektif yang unik dan dapat menjangkau area yang sulit diakses oleh manusia dengan kemampuan untuk terbang tinggi dan mengambil gambar atau video dari ketinggian. Drone dapat digunakan untuk memantau kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, dalam proyek pemantauan hutan, drone dapat mengidentifikasi perubahan vegetasi yang mungkin menunjukkan adanya penebangan liar atau kebakaran hutan. Hal ini memungkinkan tim konservasi untuk mengambil tindakan cepat sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi. Drone juga dilengkapi dengan kamera termal yang memungkinkan deteksi aktivitas manusia dan hewan pada malam hari. Dalam konteks perburuan ilegal, kemampuan ini sangat berharga. Dengan memantau area yang luas secara real time, para konservasionis dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan mengintervensi sebelum perburuan terjadi. Selain itu, drone juga dapat digunakan untuk mengirimkan obat-obatan atau peralatan medis ke lokasi terpencil, membantu dalam upaya rehabilitasi satwa yang terluka. Kamera trap adalah alat lain yang telah merevolusi cara kita memantau satwa liar. Dengan menggunakan sensor gerak, kamera ini dapat menangkap gambar hewan tanpa mengganggu perilaku alami mereka. Data yang diperoleh dari kamera trap memberikan wawasan berharga tentang keberadaan dan perilaku spesies yang terancam punah. Di berbagai lokasi, jaringan kamera trap telah berhasil mengawasi populasi spesies langka, memungkinkan para peneliti untuk memahami dinamika populasi dan mengidentifikasi ancaman yang mereka hadapi. Dalam era digital saat ini, kecerdasan buatan AI juga memainkan peran penting dalam pelestarian satwa langka. Dengan kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, AI dapat membantu dalam mengidentifikasi spesies dari ribuan gambar yang diambil oleh kamera trap. Ini tidak hanya mempercepat proses pengumpulan data, tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pemantauan perubahan habitat dan mendeteksi aktivitas mencurigakan. Misalnya, algoritma AI dapat dilatih untuk mengenali tanda-tanda perburuan ilegal dari pola perilaku hewan, memberikan petunjuk awal tentang potensi ancaman. Sementara itu, teknologi analisis DNA lingkungan (eDNA)
memberikan pendekatan baru dalam mendeteksi keberadaan spesies langka. Dengan mengumpulkan sampel air atau tanah, para ilmuwan dapat menganalisis jejak DNA yang tertinggal oleh hewan. Metode ini memungkinkan pemantauan spesies tanpa perlu menangkap atau mengganggu mereka, menjadikannya alat yang sangat berharga dalam survei keanekaragaman hayati. Misalnya, dalam upaya melindungi ikan salmon yang terancam punah, eDNA dapat digunakan untuk memantau keberadaan mereka di sungai-sungai tanpa harus menangkap secara langsung. Penandaan satelit juga telah menjadi alat penting dalam pelestarian satwa laut. Dengan menggunakan teks satelit, para peneliti dapat melacak migrasi hewan laut seperti penyu dan ikan hiu. Data yang diperoleh memberikan wawasan tentang pola migrasi, kedalaman renang, dan interaksi dengan aktivitas manusia. Ini sangat penting dalam upaya melindungi habitat laut yang terancam oleh penangkapan ikan berlebihan dan polusi. Dengan memahami pola perilaku hewan laut, para konservasionis dapat mengembangkan strategi perlindungan yang lebih efektif. Sistem Informasi Geografis (GIS) juga memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan habitat dan penilaian dampak perubahan iklim. Dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan memvisualisasikan data spasial, GIS memungkinkan para peneliti untuk memahami pola distribusi spesies dan mengidentifikasi area yang paling rentan terhadap perubahan lingkungan. Kombinasi GIS dengan penginderaan jauh memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi ekosistem, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan area yang dilindungi. Di sisi lain, rekayasa genetika menawarkan potensi inovatif untuk konservasi satwa liar. Meskipun masih dalam tahap awal, teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan keragaman genetik dalam populasi yang terancam punah. Misalnya, dengan menggunakan teknik CRISPR, para ilmuwan dapat mengedit gen untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit atau faktor stres lingkungan. Selain itu, rekayasa genetika juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah spesies invasif yang mengancam ekosistem lokal. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara bertanggung jawab, kita dapat menciptakan solusi baru untuk tantangan pelestarian yang kompleks. Secara keseluruhan, teknologi modern telah mengubah paradigma pelestarian satwa langka. Dengan alat yang lebih canggih dan efisien, para konservasionis kini memiliki kemampuan untuk memantau, melindungi, dan memahami satwa liar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat. Keberhasilan dalam pelestarian satwa langka juga bergantung pada kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan ilmuwan. Dengan bekerja sama, kita dapat memanfaatkan potensi teknologi ini untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan masa depan di mana manusia dan satwa liar dapat hidup berdampingan. Pelestarian satwa langka bukan hanya tanggung jawab para ilmuwan atau konservasionis, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita semua. Kesadaran akan pentingnya keanekaragaman hayati dan tindakan nyata untuk melindunginya adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Teknologi modern memberikan harapan baru, tetapi perubahan yang berarti hanya dapat dicapai melalui komitmen kolektif untuk melindungi planet kita dan semua makhluk yang menghuni di dalamnya. Dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap spesies, tidak peduli seberapa kecil atau terancam punah, memiliki tempat dan perlindungan yang layak.